Anggapan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh golongan yang mapan, kini sudah tidak lagi relevan. Saat ini sudah menjadi hal biasa bagi anak muda untuk memiliki investasi pribadi. Apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi, serta instrumen investasi apa sajakah yang cocok bagi anak muda? Welcome to Disruption ID. Oke, hari ini kita kedatangan dua orang spesial ya. Teman-teman kuliah gue nih, satu angkatan. Boleh dikenalin dulu dong, apa kabar nih buat Reina dan Dias? Baik, alhamdulillah baik. Dari gue dulu ya. Gue Reina, alumni FEUI 2012. Sekarang udah 5 tahun pengalaman di salah satu bank di Indonesia. Udah berapa tahun kerja, Ri? 5 tahun. Di perusahaan yang sama? Betul. Loyal. Jarang-jarang nih ada. Gede lumayan berarti kayaknya. Alhamdulillah. Rezeki gak ada yang tahu deh. Di bagian apa, Ri? Sekarang gue di bagian credit risk. Ya. Ngapain tuh kerjaannya? Kerjaannya mereview credit risk dari para klien. Oh, kalau orang-orang yang mau minjem duit atau review gitu ya? Betul. Kebetulan gue pegangnya sekarang segmen financial institution. Oke. Gimana Dias? Ya kalau gue Dias, seangkatan juga sama Ilham sama Reina dari FEUI 2012, jurusannya juga sama. Terus lulus kuliah dulu pertama kali masuk kerja di salah satu Big Four companies di bagian advisory services-nya. Terus sekarang udah 3 tahun di salah satu super app di Indonesia, tapi pegang di bagian corporate development. Ngapain tuh? Corporate development itu basically handle merger and acquisition services-nya di company itulah gitu. Jadi kalau misalkan company-nya mau invest in other companies, itu bagian gue yang ngurusin. Kayak kita evaluasi lah bagus apa enggak untuk invest di sini. Itu namanya buy side-nya. Kalau di other part-nya ada namanya sell side-nya. Jadi kita ngurusin kalau misalkan company-nya mau fundraise, terus mau IPO, jawabin pertanyaan investor, gitu-gitu sih. Jadi full scope of merger and acquisition gitu. Udah sering lu melakukan merger acquisition? Maksudnya udah berapa project? Dari 10? Di company gue lumayan sih, lebih dari 10 total investasi di company lainnya. Kalau di bagian, maksudnya specifically gue yang pegang, mungkin gue pegang sekitar 5-7 dari 3 tahun itu gitu. Wah, pengalaman banget ya di merger acquisition. Lumayan. Soalnya ini kayaknya industri dan divisi yang baru juga ya. Mungkin kayak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu belum begitu banyak. Tapi sekarang udah lumayan banyak sih kalau kayak gini gitu. Oke, sip. Nah mungkin segitu dulu kali perkenalan terkait dengan Reina dan Dias. Kalau kalian mau kepoin juga bisa ke Instagram mereka. Lagi deactivate. Di sini ya nanti. Bisa nggak sih kayak gitu? Gak usah di-cut deh yang ini. Bisa diedit nggak? Ada sini Instagramnya gitu. Nah oke, kita kan mau bahas terkait dengan investasi keuangan nih. Gimana sih anak muda nih yang umur let's say 20-an atau 30-an awal yang udah bekerja di ya sekitar mungkin around 2 sampai 10 tahun kerja, sebaiknya mereka apakah bisa udah mulai melakukan investasi apa nanti aja waktu tua gitu kan, atau ketika mereka udah mau melakukan investasi, nah instrumen apa aja sih yang mereka perlu tahu gitu untuk masuk ke investasi mana yang mereka inginkan. Nah gue dari basic dulu deh, sepenting apa sih investasi buat anak muda gitu? Kalau menurut gue ya, mungkin taking a step back. Walaupun gue tahu di sini ngomonginnya masalah investasi gitu, tapi taking a step back, menurut gue sebelum orang itu mau investasi, ada 2 hal lain yang mereka harus pikirin gitu. Dan 2 hal ini tuh masih dalam rumpun yang sama, yaitu protection. Jadi sebelum orang itu investasi, menurut gue yang sangat penting dialokasikan dana, disisihkan dari gajinya itu adalah untuk nabung buat dana darurat sama buat beli asuransi gitu. Gue nggak jualan asuransi di sini, tapi menurut gue itu penting sebelum kita investasi gitu. Kenapa? Karena masa orang udah mikirin investasi jangka panjang sih? Kalau misalkan dirinya sendiri aja belum mikirin kalau dia butuh uang misalkan buat kecelakaan besok,
amit-amit gitu ya, atau misalkan ada keluarganya yang butuh uang, dia nggak bisa sisihkan gitu. Dan yang kedua adalah asuransi, karena kalau asuransi itu ya menurut gue penting karena biar resikonya terukur lah, ada limitnya gitu. Kalau misalkan kita nggak asuransi, mungkin kita bisa bayar uang jebret banyak dalam satu waktu gitu ya. Tapi kalau ada asuransi kan jadi ada limitnya tuh, maksimum paling keluar cuma berapa gitu kan. Nah menurut gue dua hal itu adalah hal yang kadang orang suka lupa nih pas ngomong investasi, kayak penting nggak sih investasi? Udah ngomong investasi saham apa segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gue yang sebelum investasi kita penting dulu nih mengerti bahwa kita kalau misalkan ada hutang harus dibayar, terus sisihkan buat dana darurat sama buat asuransi. Tapi menjawab pertanyaannya Ilham tadi, masalah investasi menurut gue ya itu penting banget kalau dua yang tadi udah dipenuhi. Karena in the long term, gue gak tahu bagi orang lain ya, tapi kan at certain point in life kayaknya kalau gue gak mau 100% kerja mulu gitu. Gue pengen kayak retire kan. Kalau gue retire, gak ada penghasilan lagi, bisa dapat uang dari mana kalau nggak dari duit-duit yang gue udah investasikan dari umur 20 atau 25 tahun atau dari belasan tahun bahkan bagi orang yang punya privilege untuk melakukan hal itu. Itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana Kay? Kayaknya lo udah mencakup semua ya. Udah banyak banget. Ya menurut gue juga sama sih. Itu poin yang bagus banget menurut gue ya. Asuransi karena nggak semua orang aware kan. Mungkin sebagian orang mikir kalau asuransi, apalagi asuransi jiwa gitu. Mungkin bukan hal yang penting, kayak masih mikir masih lama, terus kalau kalau kesehatan juga udah ditanggung sama kantor gitu. Tapi ya nggak ngomongin asuransi sih, tapi intinya itu juga satu hal yang penting. Cuma investasi itu juga menurut gue balik lagi ke poin yang dia tadi udah sampein, karena kita hidup tuh nggak cuma untuk detik ini ya. Jadi mungkin sekarang memang kita dapat source of income paling banyak dari gaji karena kita kerja atau apa. Cuman kedepannya kita nggak ada yang tahu nih keadaan kedepannya kayak gimana. Makanya investasi itu penting juga untuk ya menghadapi apapun yang terjadi. Termasuk tadi dibilang dana darurat juga. Berarti kalau consumption sama insurance-nya udah terpenuhi terus masih ada duit lebih, itu berarti baru tuh sesuatu yang bisa diinvestasikan. Menurut gue gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya semenjak pandemi ini obrolan tentang investasi, khususnya investasi di saham, di cryptocurrency gitu ya, lagi naik banget gitu. Jadi topik yang diobrolin sama semua orang di mana-mana, baik dalam konteks informal maupun formal. Cuman itu kadang tuh orang lupa, ibaratnya naik tangga tuh nggak satu-satu, langsung naik ke anak tangga ketiga gitu, langsung ngomongin investasi di saham. Padahal in the first place yang harus dipenuhi itu ada yang lebih primer. Menurut gue investasi itu memang nggak untuk semua orang. Kalau orang yang penghasilannya belum mampu untuk investasi, menurut gue ya nggak apa-apa, belum invest. Yang penting dia bisa nabung buat dana darurat, bisa memproteksi diri dia dalam asuransi. Jadi menurut gue investasi juga ini sih privilege untuk beberapa orang doang, nggak semuanya bisa gitu. Tapi ketika kalian udah punya privilege itu, menurut gue wajib banget gitu, karena namanya pengeluaran harus diatur sedemikian sehingga biar kita mikirin banget lah yang keluar dan diinvestasikan segimana gitu. Oke. Menurut tuh berdua nih, berapa sih usia kita mulai nih untuk melakukan investasi? Kalau menurut gue ya, menurut gue ini case by case banget. Karena frankly speaking, takdir orang beda-beda gitu kan. Kalau lo anak orang kaya, berbisnis yang dari umur 17, 15 tahun udah dikasih uang jajan setiap hari, di rekeningnya bisa ada belasan juta, ya investasi dari umur segitu gitu. Tapi kan nggak semua orang memiliki nasib yang sama gitu. Khususnya kalau misalkan di gue pas SD, SMP, SMA sampai kuliah, nabung juga nggak bisa gitu. Karena uang jajan yang dikasih mungkin nggak sebanyak itu untuk gue bisa investasikan. Tapi begitu gue kerja, gue merasa sudah bisa melakukan itu. Jadi gue lakukan. Jadi in my case itu gue baru investasi 2 tahun setelah gue kerja, which is di umur 23 berarti ya. Cuman bukan jadi itu patokan gitu. Kalau misalkan gue umur 23 ada orang lain yang umur 17 udah bisa invest, ya investasi lah gitu. Dan umur 30 belum bisa investasi, mungkin aja loh dimana dia punya family to support, atau misalkan dia ada kewajiban lain yang dia harus lakukan sebelum akhirnya bisa investasi. Karena misalkan income-nya belum sebesar itu, menurut gue gak masalah. Jadi at the end of the day, jangan compare diri kalian ke orang lain, tapi evaluasi ke diri sendiri. Bener-bener di list down dari penghasilan segini,
gue buat konsumsi berapa, buat asuransi berapa, buat bayar AIU berapa, sisanya bisa nggak gue investasiin. Jadi menurut gue nggak ada satu umur yang paling ideal gitu. Jadi kalau belum bisa jangan dipaksa gitu ya. Betul. Menurut gue juga kayak sebenarnya investasi kan menurut gue lumayan luas ya. Kayak dengan sesimpel kita nabung untuk dana darurat atau apapun, menyisihkan sebagian yang kita punya. Itu sebenarnya kesadaran itu baik banget kalau kita dari kecil udah punya kesadaran itu ya. Kesadaran dari uang yang kita dapat dan uang itu dipakai untuk apa. Jadi not necessarily kita harus masukin ke instrumen yang paling tinggi yieldnya gimana, tapi kita tahu, kita sadar bahwa penghasilan gue segini, either itu dari orang tua atau dari manapun, dan yang gue keluarkan segini gitu. Jadi ya sebenarnya yang paling ideal ya dari kecil ya, kita udah biasa tahu pengeluaran kita dan pemasukan kita, dan bijak lah ini yang menggunakan penghasilan itu. Gue mungkin cerita sedikit, gue ada case yang unik juga gitu menurut gue. Kayak tadi gue bilang gue baru mulai investasi di umur 23, tapi karena Reina ngomong kayak dari kecil lo harus udah aware sama pengeluaran lo, menurut gue bener juga gitu. Kenapa? Karena gue itu, orang tua gue tuh dua-duanya karyawan kan. Nyokap gue itu setahun 2 kali keluar negeri selama 1 bulan untuk kerja. Nah sebelum dia pergi, nyokap gue itu nyuruh gue untuk nge-list down sebulan ke depan pengeluaran gue apa aja. Jadi gue list down tuh kayak misalkan gue harus beli buku, fotokopi segala macam, nanti ditotalin dan uang yang dikasih nyokap gue persis apa yang gue minta. Jadi kayak kasarnya kalau di company sekarang tuh kayak budgeting gak sih gitu kan. Nah dan setelah dikasih, ya udah gue yang harus mengatur bahwa itu cukup atau enggak adalah tanggung jawab gue. Nah menurut gue itu adalah kayak cikal bakalnya kenapa gue akhirnya bisa mulai investasi di umur 23 gitu ya. Karena udah ada kebiasaan dari kecil, walaupun dulu uangnya belum ada, tapi udah ada kebiasaannya. Giliran uangnya udah ada yang lebih untuk diinvestasikan, ya tinggal dilakuin, itu aja sih menurut gue. Terus juga investasi itu di sekarang-sekarang ini menurut gue sangat identik dengan gimana caranya bisa dapet yield yang gede banget gitu. Tapi sebenarnya orang juga kadang-kadang tuh lupa risikonya kayak gimana, risiko instrumen itu. Jadi kadang-kadang kita cuma balapan aja, gue untung segini, pamer di Instastory, gitu kan. Itu red flag banget sih, bagi gue ya. Kalau pamer di Instastory. Di sisi lain tuh banyak yang kayak orang misalnya investasi di cryptocurrency tapi dengan pinjol. Artinya sih, jadi kayak sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat kontradiktif ya. Lo mau mengembangkan dana lo tapi at the same time lo juga ngambilnya dari utang gitu. Artinya sih, jadi kayak setuju banget. Jadi orang-orang tuh ketika ngelakuin investasi gitu ya, coba lo kalau ngomong investasi pasti orang ngomonginnya kalau nggak saham kripto sekarang. Padahal kayak tadi Reina bilang, ini tuh bukan lomba-lombaan naikin yield mana yang paling tinggi. Namanya investasi, kalau kita belajar dulu di kuliah, hal yang pertama harus lo ingat adalah high risk high return, hubungan antara resiko sama return gitu kan. Jadi menurut gue orang harus paham itu dulu, dan risk profile gue sama Ilham sama Reina bisa beda. Gue bisa aja risk averse banget in a sense that gue gak mau invest selain di reksadana pasar uang misalkan gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang return gue bisa 20% nih sebulan gitu, menurut gue mungkin itu gak atraktif karena gue tahu resikonya tinggi gitu. Jadi menurut gue ya ketika ngobrolin investasi luas banget sih. Jangan bener-bener mikirnya saham dan kripto doang, banyak banget instrumen di luar sana yang bisa kita coba gitu. Bahkan gue inget dulu kita pas dosen IPM kita sama gak ya? Dulu ada yang bilang dosen tuh investasi yang paling penting itu untuk diri sendiri. Jadi kayak gimana pendidikan. Pendidikan. Maksudnya investasi di diri sendiri, skill gitu. Gain new skill ya, tapi ini agak klise ya, tapi ya gitu. Tapi maksudnya gue setuju sih, biar net worth lo tuh jadi tinggi, skill set lo bertambah sehingga penghasilan lo bisa bertambah, sehingga uang yang lo sisihkan untuk investasi bisa lebih tinggi. Iya, betul. Gak perlu return yang bombastis 100% per tahun, tapi in the first place uang yang bisa lo sisihkan jadi lebih gede gitu. Itu ada poinnya juga gitu. Oke. Kalau kan kita mau limitin nih ke investasi keuangan aja gitu. Kalau yang non financial kan mungkin kalau di combine jadi banyak banget gitu, financial and non financial instrument, investment instrumennya. Nah kalau dari financial investment instrumennya boleh kasih gambaran beberapa lah terkait dengan risk profile-nya, mungkin terkait dengan gimana bijaknya nih kita, kapan kita mulai bisa masuk ke masing-masing instrumen tersebut. Kenapa lo lihat gue? Iya,
Jatuhnya jadi kayak tertekan ya siapa yang mau jawab gitu. Enggak, kalau menurut gue, jadi gue tuh dulu pernah bikin semacam kelas gitulah ya buat orang-orang yang baru mau investasi, dan aim dari kelas gue adalah gue pengen introduce yang namanya financial instrument itu ada apa aja selain saham, karena saham waktu itu lagi marak banget diomongin gitu. Jadi ada kurvanya gitu berbanding lurus ya, high risk high return, jadi garisnya kayak gini nih gitu. Nah instrumen keuangannya ada apa aja, dari yang resikonya paling rendah. Orang zaman dulu kalau misalkan mau nabung di bank, selain naruh di banknya langsung kan sebenarnya ada bisa dapat bunga lebih tinggi lewat deposito gitu kan ya. Itu kan resikonya paling rendah. Mulai dari situ sih pertama kali gue nabung juga pertama kali lewat sana. Terus nanti yang sedikit resikonya lebih tinggi ada yang namanya reksadana pasar uang gitu, dimana dia tuh mirip lah nature-nya sama deposito, cuma dia mengikuti instrumen reksadana, dimana reksadana itu simpelnya adalah lo dikelola oleh orang lain lah duitnya gitu, sehingga menghasilkan return. Nah karena lo dikelola orang lainnya harus makan, harus dapat gaji, nanti keuntungannya dipotong buat dikasih ke dia gitu. Itu kan konsep reksadana. Nah di atasnya lagi nanti ada reksadana tipenya ada beberapa gitu. Ada reksadana pasar uang tadi yang udah gue sebut, ada reksadana saham juga, ada reksadana fixed income, ada reksadana campuran gitu. Itu yang masih di atas resikonya oleh tadi deposito, cuman masih di bawah kayak saham gitu. Di atasnya lagi ada saham, ada peer to peer lending, terus sekarang yang mungkin banyak banget dicoba orang juga cryptocurrency gitu ya. Jadi itu sih beberapa hal yang gue bisa pikirin. Ada yang gue miss nggak, Rey? Kalau kayak emas gitu bukan keuangannya, emas atau properti. Itu mungkin nggak terlalu instrumen keuangan kali ya. Sama ini yang tadi gue belum sebut, mungkin obligasi. Kita bisa beli obligasi dari pemerintah atau dari obligasi dari perusahaan gitu kan. Sama FX. FX juga bisa. FX, tapi mungkin itu lebih ke orang yang memang perhatiin FX dan punya waktu untuk trading untuk bisa ngasih yield yang lumayan. Kalau misalnya nih buat pemula lah, gimana sih nge-spread risk-nya itu? Apakah karena gue pemula, misalkan let's say gue pemula, terus gue ngambil yang resikonya rendah semua 100%, atau better gue spread ke beberapa instrumen yang resikonya berbeda-beda gitu? Menurut gue pertama lu mesti kenalin profil risiko lu dulu. Belum tentu kalau setiap pemula itu profil risikonya tuh rendah semua, belum tentu. Karena risiko tuh berdasarkan dua nih, bisa dari kemampuan dan juga keinginan. Jadi kebutuhan lo apa dan lo mampu nggak. Misalnya kita pingin punya risiko tinggi karena mau return tinggi, tapi kita nggak mampu secara keuangan gitu. Jadi misalnya lo punya duitnya udah banyak dan lo mau ngembangin itu, mungkin lo udah mulai bisa diversifikasi dari yang profil risikonya rendah sampai ke tinggi. Cuma kalau misalnya lo memang belum punya kemampuan dan kemauannya, mungkin memang bisa dimulai dari yang rendah dulu ya. Ya, gue setuju banget sama yang tadi Reina ngomong. Yang gue mau emphasize adalah nggak semua investor pemula itu dia risk averse loh gitu. Gue banyak banget ketemu orang yang dari awal dia memang risk taker gitu. Jadi dari awal mau masuknya lewat saham ya fine aja gitu. Asalkan dia melakukan proper analysis, dia pelajarin saham tuh cara mainnya kayak gimana, naik kalau apa, turun kalau apa. Terus cara jual belinya gimana. Menurut gue itu yang lebih penting dibandingin kita dari awal udah mikir nih, gue mau ke instrumen A atau B atau C atau D. Itu mungkin fokusnya ke spread gitu ya. Jadi pertama benar-benar kenalin dulu profil dari resiko lo tuh seperti apa. Dan banyak kok di internet kayak semacam quiz atau misalkan assessment untuk mengukur sebenarnya lo tuh risk averse, risk taker atau growth, lebih ke arah yang maunya growth-nya tinggi atau gimana, itu ada kelas-kelasnya gitu. Jadi itu yang menurut gue lebih penting sih. Dan untuk pengetahuan tentang instrumen keuangannya sendiri juga sebenarnya udah banyak ya sekarang yang bisa dipelajarin gitu. Ya, apalagi banyak kayak YouTube yang udah mulai ngebahas ini. Jadi pembawaan dan penjelasannya juga jauh lebih simple dibandingin kita yang dulu belajar di kampus kan kayak jujur zaman gue di kampus main saham juga enggak. Terus kayak dijelasin movementnya saham yang nggak ngerti lah, orang gue nggak main gitu kan. Terus obligasi apa nggak ngerti, in practice gimana. Nah sekarang tuh udah bagus banget, banyak orang yang bisa menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dimengerti gitu. Balik ke tadi ya, ketika dapat income kan terkait dengan kemampuan ketika menyusun risk profile, itu
balik ke kemampuan. Misalkan gue punya income 10 juta lah, dan gue punya consumption dan ada saving sama insurance sekitar ya 75%-nya lah. Itu kalau menurut kalian 25%-nya apakah langsung dimasukin ke investasi atau ada pos-pos lain yang harus gue masukin juga? Menurut gue kalau misalkan proteksi sudah terbayarkan, asuransi, terus habis itu dana darurat juga sudah disisihkan, konsumsi semuanya udah disisihkan juga. Kalau emang sudah tidak ada pengeluaran yang harus dikasih ke orang tua atau misalkan ke tempat lain, misalkan zakat atau apapun, menurut gue ya 25%-nya buat investasi sih. Menurut gue ya. Nggak tahu buat apa lagi, masa buat belanja gitu. Kasih gue aja. Zakat ya, kaget gue. Lo kenapa kaget? Gue setiap bulan bayar zakat loh lewat Tokopedia. Gue setiap Idul Fitri aja. Sekarang sudah dimudahkan untuk melakukan itu, jadi gampang. Oke. Nah terus kalau dari, kan tadi beberapa investasi keuangan yang lu bisa langsung direct ya. Kan gue juga ada beberapa temen gue yang maunya tuh lewat perbankan gitu. Itu ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin kalau dari Rene yang kerja di perbankan. Bedanya investasi di perbankan ya. Dan Mungkin kenapa motivasi mereka lebih ke perbankan daripada mereka harus mengelola investasinya directly gitu? Mungkin gue jelasin dulu ya ke kalau di bank itu mungkin salah satu kelebihannya adalah lu bisa one stop shopping gitu. Jadi maksudnya gini, banyak kan kehidupan sehari-hari kita yang kita pasti butuh rekening bank kita. Dari mulai misalnya isi top up e-money, terus misalnya kita bayar apalah pakai debit card atau belanja pakai credit card. Nah kalau dari bank tuh, apalagi kalau banknya sama, itu kan semua tertrack dalam satu sistem yang sama lah ya. Apalagi kalau sekarang banknya udah banyak, mobile bankingnya udah bagus, itu lebih gampang lagi nge-tracknya. Terus di bank itu sendiri juga tersedia lumayan banyak macam-macam investasi yang termasuk yang dia tadi udah mention, reksadana, deposito, obligasi pun itu bisa dibeli langsung dari bank. Terus selain itu juga sebenarnya ada semacam unit link, kalau tahu unit link. Jadi dia instrumen keuangan yang gabungan antara asuransi dan juga investasi gitu. Nah terus selain itu juga biasanya dijual di bank. Kemudian obligasi udah gue sebut ya tadi. Udah. Gak apa-apa sih. Iya. Kenapa obligasi juga tuh karena kebanyakan ketika misalnya government itu issue retail bonds gitu, itu mitra distribusinya tuh kebanyakan bank. Jadi lebih common untuk nasabah-nasabah bank tuh beli langsung dari primary market kayak gitu. Nah kenapa ada yang, terus ada juga di bank tuh, sekalian jelasin juga ya, ada yang namanya juga mungkin gak banyak orang tahu, tapi ada yang namanya structured product gitu. Structured product ini sebenarnya sering kali dipakai orang buat hedging sih, jadi gak terlalu begitu common. Tapi ada beberapa orang yang juga pakai ini untuk investasi. Nah structured product di bank tuh, kalau terutama di tempat gue kerja, terutama dia tuh terkait sama FX. Jadi kalau misalnya lo mau gabungan antara deposito di USD misalnya, terus lo juga nanti misalnya di akhir periode lo mau tuker ke AUD gitu, tapi menurut gue itu sesuatu yang lumayan nggak terlalu common ya. Ini individu bisa berarti? Betul, individu bisa kayak gitu. Terus structured product tuh contoh-contohnya yang paling common tuh namanya forward link deposit sama dual currency return. Tapi gue nggak mau terlalu banyak di situ lah ya, nggak usah. Gue juga belum pernah dengar tadi yang pertama. Banyak juga ya produk-produk yang baru denger gitu dari perbankan. Iya, itu. Terus balik lagi ke pertanyaan kenapa ada orang yang mau diperbankan aja, kenapa mau langsung pakai saham langsung ke perusahaannya gitu. Saya balik lagi ke profil risiko masing-masing ya. Kalau gue bisa bilang instrumen-instrumen yang ada di perbankan itu profil risikonya lebih rendah ke menengah lah ya. Nah karena memang industri perbankannya sendiri kan udah dari lama ya, kayak semua orang pakai perbankan pasti, dan bank itu memang peraturannya dia nggak boleh menjual saham. Sekarang di Indonesia ya belum boleh. Jadi
Jadi menurut gue masih instrumen investasi masih yang profil risiko rendah. Nah kalau misalnya orang udah investor ini udah lumayan knowledgeable dan profil risikonya juga udah nggak puas dengan produk-produk yang diperbankan ini, pasti dia akan mau langsung aja gitu ke yang lebih tinggi dan returnnya lebih tinggi kayak ke saham dan lain-lain. Mungkin gue mau nambahin apa yang Rena omongin ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa sih orang mau beli investasinya di bank gitu. Pilihannya kan sebenarnya kalau instrumen investasi kayak reksadana itu bisa dibeli di bank ataupun di perusahaan-perusahaan kayak startup gitu loh sekarang, fintech companies. Mereka udah bisa menjual yang namanya reksadana atau obligasi gitu. Di tempat peer-to-peer lending juga beberapa udah bisa gitu. Nah kalau saham khusus kayak yang tadi Rena bilang, nggak ada orang bisa beli saham itu di bank atau di startup company, di peer-to-peer nggak bisa. Mereka pasti beli saham itu di brokerage company namanya. Perusahaan-perusahaan yang belakangnya namanya sekuritas. Jadi misalkan Mandiri Sekuritas atau Mirai Sekuritas gitu-gitulah ya. Nah jadi kalau untuk saham memang agak spesifik, belinya harus melalui brokerage company. Nah tapi gue pengen yang touch upon di bank side nih. Menurut gue orang tuh pusing pasti kalau ngedengarin orang awam ngedengar kita ngomong, pasti menurut gue nggak ngerti karena nggak kebayang. Tapi kita bisa mengilustrasikan ini seperti industri manufaktur atau industri FMCG. Coba kalau misalkan kalian beli shampoo, terus shampoo-nya prinsipalnya itu adalah Unilever atau P&G. Pertanyaan gue, kalian beli ke pabriknya Unilever atau P&G apa enggak? Enggak dong. Indomaret. Lo beli di mana? Indomaret, Alfamart, Grand Lucky, Tip Top gitu kan ya. Nah, Grand Lucky, Tip Top dan Alfamart itu tuh menurut gue mirip kayak banknya tadi. Di mana lo kalau datang ke Grand Lucky, lo bisa beli Indomie, tapi lo juga bisa beli shampoo, lo bisa beli snack, kayak one stop shopping, lo mau bisa beli apapun, sama. Bayangin Indomie tadi itu adalah reksadana, terus snack tadi itu adalah misalkan obligasi gitu loh. Jadi lo datang ke Grand Lucky untuk beli berbagai macam produk, sama lo datang ke bank juga bisa beli berbagai macam produk. Dan persis juga yang namanya di bank itu ada bank yang gede, produk offeringnya banyak, ada bank yang ngasih produk offeringnya sedikit gitu. Sama kayak kalau misalkan lo mau beli Indomie doang, lo bakal ke Grand Lucky atau ke Indomaret. Indomaret lah kan di sebelah gue juga ada gitu kan ya. Kecuali gue mau belanja bulanan, gue belinya di Grand Lucky karena banyak yang gue mau beli. Sama kalau investasi di bank juga kayak gitu. Dimana kalau lo cuma misalkan pengen beli produk yang biasa-biasa aja, di mana-mana juga ada, lo beli dimanapun bank juga offer gitu. Tapi kalau lo mau beli dengan jumlah yang banyak, dengan pilihan yang banyak, pasti lo akan memilih bank-bank yang gede ataupun fintech company yang gede yang produk offeringnya banyak gitu. Untuk yang itu mungkin clear ya, untuk yang perbankan intinya ya sesuaikan dengan risk profile kalian gitu ya. Terus gimana kalian milih-milih itu sesuai dengan kebutuhan dan kemauan Anda lah. Agak formal banget nih pakai Anda jatuhnya. Kaula muda dong. Tapi kan ada fenomena investasi yang gimana caranya sih punya mental untuk jadi investor gitu. Kadang kan kita udah investasi di let's say di obligasi risiko minim lah. Kalau di kripto lah atau saham lah yang misalkan kita tiba-tiba minus 5% gitu kan atau minus 10%. Itu masih dikit tuh. Iya, itu masih dikit kan. Tapi buat orang yang apa ya masih baru gitu. Ya duit gue hilang 5%, 10% gitu kan. Gimana sih punya mental untuk bisa berinvestasi secara continuity gitu, nggak cuman icip doang lah berinvestasi tapi habis itu udah nggak mau investasi di instrumen-instrumen tersebut gitu. Kalau dari pengalaman gue ya, gue itu pertama kali invest di reksadana setelah deposito ya, gue di reksadana sama di saham. Terus sialnya setahun setelah gue investasi di saham itu COVID. Maret 2020 IHSG itu turun 40%, gak bohong, turun 40%. Yang namanya turun 40%, kalau gue masukin uang 1 miliar, kalau ya, itu berarti hilangnya amin gitu. Kalau gue masukin uang 1 miliar, hilangnya itu 400 juta bos. Benar. Yang gue lakukan apa? Gak gue buka saham gue. Gak lo selalu lihat ya? Sebulan gak gue buka, karena kalau gue buka gue sakit hati doang. Setiap hari 400 jutanya, quote-unquote tadi 400 jutanya hilang gitu. Terus
yang membiasakan gue untuk melakukan investasi itu adalah gue setelah harganya udah normalize, terus gue mulai analisis kan sahamnya yang mana yang gue masukin. Yang namanya analisis kita ada benar ada salah gitu, bisa untung bisa rugi. Dan yang namanya saham itu kalau misalkan naik 1% itu bisa sehari naik 1%, terus habis itu turun 1%. Kalau pakai contoh tadi 1 miliar gitu ya, kalau misalkan dia naik 1%, berarti dalam sehari lo naik 10 juta loh, gitu loh. Itu banyak banget kan. Dan kalau turun juga turun 10 juta. Dari situ gue jadi belajar bahwa untuk bisa mengenal profil resiko gue secara lebih dalam, berarti gue mesti paham bahwa kalau gue masukin uang 1 miliar, terus bisa untung 40%, berarti kemungkinan rugi 40% itu juga ada loh. Jadi gue bisa loh dari 1M ini jadi tinggal 600 juta tuh bisa. Karena ada kemungkinan yang sama besarnya dari 1 miliar ini jadi 1,4 miliar gitu. Jadi di situ gue jadi makin paham, oh ternyata gue orangnya itu kalau buat gue ya, gue risk averse gitu. Gue naruh saham juga saham yang blue chip, gak pernah main saham yang aneh-aneh gitu. Nah dari situ karena lo udah jadi mengenal kepribadian diri lo lebih dalam, lo jadi terbiasa, oh turun 5%, oh ya emang gak apa-apa besok juga bisa naik 5% gitu loh. Dulu awalnya gue kayak turun 5% nih, misalkan gue turun 500 ribu, oh ini gue bisa buat makan di Kintan 2 kali nih gitu kan. Awal-awal gue gitu banget gitu, tapi lama-lama karena mengenal risk profile gue, sekarang ya kalau misalkan gue ada uang 2 juta gitu, yang gue lakukan adalah oh dengan duit segini tuh sebenarnya bisa gue invest di mana. Jadi nagih jatuhnya. Kenapa? Karena lo udah mengenal diri lo lebih dalam, lo sukanya apa yang lo suka, apa yang lo gak suka. Jadi lama-lama tuh nagih gitu. Jadi menurut gue tipsnya adalah coba dulu, dimulai dulu dan biasain. Biasa tuh orang kalau udah ngelakuin sesuatu udah 4 kali, 7 kali, lama-lama mau gak mau tiap bulan kayak gitu sih, udah kebiasaan. Itu kalau ceritanya gue ya. Sama, kalau gue juga pribadi gue risk averse sih. Dan gue tuh males ngebukain aplikasi tiap hari. Jadi gue kalau investasi di saham pun itu pasti gue gak bakal lihat-lihat. Jadi for the long term aja gitu. Nah terus balik lagi ya, sebenarnya kuncinya tadi di profil risiko dan gimana lo mengalokasikan persentase dana lo ini ke masing-masing instrumen gitu. Kalau kata dia tadi 1 miliar ke saham, semoga 1 miliar itu cuma 5% dari kekayaannya dia ya. Jadi amin. Dia udah jatuhnya gue top 10 orang terkaya di Indonesia gak tahu cuma 5%. Iya maksud gue adalah ketika lu udah misalnya mengikhlaskan 5% atau sedikit porsi kekayaan lo ke satu instrumen yang high risk, ya lu harus siap dengan downside risk ataupun upside returnnya itu sih. Ya dan penting juga untuk punya target gitu. Kayak gue punya target, punya uang atau punya return berapa dalam waktu berapa, menurut gue itu penting biar tahu dan disiplin. Kenapa? Karena kalau misalkan lo gak punya target, terus kalau Reina kan gak liatin setiap hari, kalau gue masih liatin setiap hari gitu. Misalkan ada saham naik 7%, padahal target gue tuh sebulan 5% doang. Terus kalau gue gak ada target, gue ngeliat 7%, ini bisa jadi 10% nih, ini bisa jadi 15%. Greedy ya? Jadi greedy gitu. Kalau lo punya target, of course targetnya harus disesuaikan dengan performance dari sahamnya ya. Jadi ketika udah di atas target lo, ya udah disiplin dong jual karena lu udah punya target gitu. Jadi emang menurut gue ini investasi nggak cuma di saham, di instrumen lain itu perlu kedisiplinan dan perlu kebiasaan. Itu yang masih ditanemin. Makanya kalau punya privilege dari umur yang lebih muda itu lebih baik. Biar apa? Biar terbiasa. Karena lo tau lah dalam segala hal manusia tuh suka kaget gitu. Bandel aja bisa kaget gitu kan. Baru minum di kuliah kebablasan, pas kerja punya uang. Oh iya benar. Iya. Atau misalkan kayak kaget punya uang gitu, jadi dihambur-hamburin, itu kan juga nggak bagus. Nah kaget investasi juga nggak bagus gitu. Ntar ternyata lo punya kapabilitasnya cuma investasi 25% dari penghasilan lo, tapi lo masukin 50%. Itu kan juga gak bagus ya. Terus greedy. Bagus. Jadi menurut gue itu sih gak boleh kaget juga. Harus latihan lah. Harus sabar kuncinya. Tapi gue sendiri kan baru coba-coba juga ya. Kalau targetin si profit itu gue masih bingung sih. Gimana caranya gue nentuin 5%, 10%. Itu butuh, apakah kita butuh knowledge sampai analisis si perusahaan tersebut gitu. Atau ya ada rule of thumb-nya gitu lah. Kalau menurut gue nih, kalau ini lagi ujian textbook ya, jawabannya adalah misalkan kita pegang satu deh. Ditambah. Nggak rumusnya dong.
Adnan bingung. Agak diam langsung. Di video kali ini nih baru nih Adnan Kesebut. Cut. Nah, kalau ini soal ujian, kita misalkan pegang satu saham BCA gitu ya. Cara ngedetermine targetnya ini mau berapa kita realize gain-nya adalah kita collect informasi dari beberapa pihak gitu. Misalkan yang nge-cover analisis di saham BCA kan banyak karena dia big cap ya. Misalkan kayak ada Goldman Sachs, JP Morgan, atau misalkan dari Indonesia juga ada Mandiri, pasti yang nge-cover target price-nya setahun berapa gitu loh. Jadi bayangin misalkan semua perusahaan itu, bankers dan brokerage companies itu udah set konsensus price-nya naik 10% dalam setahun. Berarti kan lo bisa jadiin itu patokan. Kalau udah naik 10% ya gue jual. Karena orang-orang pada estimasi dia akan untung 10% dalam setahun. Kalau dalam sebulan udah 10% udah above the expectation dong gitu kan. Cuman itu akan kembali lagi ke profil masing-masing dong. Itu adalah informasi yang dari luar dikasih 10% untung dalam setahun. Tapi apakah lo mau ngesetnya 10% atau 20% kan suka-suka lo ya gitu. Itu ada kayak elemen, makanya finance itu kan bukan science ya. Finance itu ada artnya juga gitu. Makanya itu menurut gue ada behavioral finance yang gak bisa dijelaskan dalam teori. Tapi kalau mau prudent analisisnya memang lo harus mengumpulkan analisis sendiri atau dari orang lain. Dan kalau di era sekarang ini informasi udah bertebaran di internet gitu. Jadi lo gak usah spend waktu 5 jam sehari untuk analisis, udah dianalisisin kok sama Mandiri, sama JP Morgan. Lo tinggal bayar misalkan subscribe kayak gitu sih. Apakah setiap lo beli selalu baca dulu? Kalau gue jujur enggak. Sama, gue juga waktu beli enggak baca. Kan gue bilang itu teorinya, gue bilang kalau ujian jawaban gue kayak gitu. Tapi in practice I don't have time for that. Terus sendiri gimana Rik? Kalau gue balik lagi gue nggak suka trading saham. Jadi gue jarang banget bukain aplikasi saham. Gue lebih kayak meninggalkan duit gue, ya udah terserah nanti mungkin 5 tahun lagi gue bakal lihat lagi gitu. Jadi gue nggak terlalu concern dengan hal itu sih. Karena lu sendiri risk averse ya. Betul. Lu berarti waktu risk assessment untuk risk profile assessment itu kalian pakai apps yang ada di internet atau kalian bikin sendiri gitu? Kalau kalian mau investasi di saham sama reksadana, kalian tuh perlu register namanya SID, Single Identification apa ya gitu ya. Basically itu kayak KTP-nya investor lah. Jadi kalian punya satu nomor, dan untuk bisa bikin SID itu ada kuesioner yang harus diisi untuk menunjukkan kalian itu risk profile-nya apa gitu. Nah dulu pertama kali gue subscribe dari suatu bank lah ya, bikin SID buat bikin reksadana, ngisi online, terus ketahuan. Dari situ pertama ketahuannya risk profile gue tuh growth profile, di mana growth profile itu di atasnya risk averse tapi di bawahnya risk taker gitu. Tapi setelah gue mengenal diri gue lebih dalam melalui implementasi dan melakukan do the actual investments, gue jadi sadar gue lebih ke arah risk averse, walaupun kalau dengan Reina kayaknya Reina lebih risk averse daripada gue sih. Gue naruh kekayaan gue di saham tuh masih 50% dari total aset gue taruh di saham, walaupun sahamnya yang blue chip gitu. Kalau Reina kan tadi contohnya 5% kan, itu risk averse banget tuh kayaknya. Terus 5 tahun gak dilihat-lihat itu. Gue nggak gitu, masih. Takut kena mental ya. Tapi kan 1M. Oh 1M, 1M tapi 5% dari kekayaan ya, beda. Amin. Amin. Terus ya ada tips gak sih buat para disruptors ya? Iya betul. Buat para disruptors yang baru memulai baru investasi. Nih kata-kata disruptors baru ya disruptors. Nggak, maksudnya gimana ya, kalau ini kan udah sebenarnya pertanyaan gue tuh udah mulai udah kejawab lah sebenarnya sama kalian berdua nih. Tapi ada yang mau kalian sampaikan lagi nggak sih yang terkait dengan investasi ini? Ada sebijaknya tuh gimana gitu? Ada tambahan lagi nggak dari yang udah lu jawab berdua? Kalau dari gue, dan ini berlaku untuk semua hal, nggak cuma investasi. Menurut gue ketika melakukan apapun, lo harus bisa menganalisis dan be more skeptical gitu loh. Jadi kalau misalkan mau investasi, jiwa keingintahuan tuh harus ada. Jadi kalian tuh benar-benar banyak baca, apalagi yang backgroundnya bukan finance, accounting, ekonomi ya. Kalau kita kan kebetulan backgroundnya sama, jadi kalau gue Google sesuatu gampang, ngebacanya mungkin sekali 2 kali baca paham. Tapi bagi orang di luar sana yang backgroundnya bukan finance, bukan accounting, bukan ekonomi, mereka mau nge-Google apa aja bingung. Banyak loh yang kayak
even gue nggak tahu gue mau Google apa. Kalau gue kan tahu, misalkan saham tuh kayak gini, cuma gue nggak ngertinya mekanismenya. Gue tinggal Google cara jual beli saham, mekanismenya apa yang gue pengen tahu gitu. Tapi kalau mereka kadang tuh even Google mau nyari keywordsnya aja nggak tahu gitu. Jadi menurut gue jiwa keinginan tahuannya tuh harus lebih ditingkatkan biar jadi tahu kalian mau nge-Google apa, baca-baca artikel apa, terus banyak-banyak ngobrol. Dan gue nggak encourage orang-orang untuk masuk kayak grup-grup Telegram atau grup-grup WhatsApp yang kayak menebarkan beli saham ini, beli saham itu, karena menurut gue itu cuma banyakkan jeleknya dibandingin buruknya, daripada bagusnya. Dia tuh cuma nunjukin kayak sifat-sifat, mengencourage sifat-sifat FOMO kita, nggak mau ketinggalan, beli padahal nggak ada analisis. Karena jujur even gue yang backgroundnya kayak gini ya, finance accounting gini, kadang-kadang kalau baca info kayak gitu gue main beli nggak pakai analisis tuh pernah loh, pernah. Jadi menurut gue orang yang ada background knowledge-nya aja masih bisa melakukan itu, gimana orang yang cuma ikut-ikutan gitu. Jadi jangan ngikut-ngikut, jangan banding-bandingin diri kalian sama orang lain dari segi berapa yang diinvestasikan di instrumen mana, karena setiap orang tuh punya struggle yang beda-beda gitu. Itu kalau dari gue sih. Luar biasa DKI 1 ya. Hidup 2024. Maju nih 2048 lah. Kalau dari gue apa ya, sama sih sebenarnya concern gue tuh di sekarang-sekarang ini orang-orang yang gak FOMO gitu, kayak kripto lah misalnya. Jujur menurut gue pribadi cryptocurrency ini sesuatu yang baru, belum tahu nih arahnya kemana gitu kan. Nah sekarang banyak banget yang kaget untuk beli itu tanpa mengenal misalnya background kripto itu kayak gimana, dan cryptocurrency banyak banget macamnya kan yang mesti dilihatin satu-satu gitu. Dan ya itu penting banget ke pengetahuan atau knowledge tentang instrumen keuangan yang mau kita tempatin dananya sebagai investor. Tapi selain itu juga ya tadi balik lagi kesesuaian sama profil risiko dan tujuan lo investasi buat apa gitu. Karena banyak ya, bisa juga investasi buat hari tua, bisa juga investasi misalnya udah punya anak buat pendidikan anak lo, misalnya buat SD 5 tahun lagi gitu. Jadi ya balik lagi sih ke situ, dan gak bisa kita bandingin benar tadi yield gua dan yield lo atau Iya. Anaknya nggak bisa sekolah gara-gara. Betul. Dan tadi yang Reina bilang tujuan orang beda-beda. Kayak yang penting lo tuh punya tujuan. Kayak misalkan gue dari Jakarta nih, tujuan gue mau ke Bali. Gue mau ke Bali naik apa? Bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa naik mobil gitu kan. Kalau gue punya uang lebih, gue naik pesawat ya naik pesawat. Kalau Reina mau naik mobil karena suka road trip ya naik mobil. Iya. Apakah gue jadi memandang lebih rendah Reina karena dia naik mobil? Enggak juga. Apakah Reina pasti iri karena gue naik pesawat? Enggak. Dia bisa ngeliat pemandangan yang lebih bagus. Jadi itulah selalu ada plus minusnya, dan itu berlaku juga di investasi gitu. Semoga bermanfaat ya terkait Amin. investasi ini. Jadi Kayaknya Adnan juga udah jadi lebih ngerti nih, tadi gue lihat nih dari mukanya. langsung buka akun saham nih. Jadi lebih bijak lah dalam melakukan investasi, terutama di bidang keuangan. Kalau bisa baca-baca dulu, at least tahulah terkait dengan background si resiko dari instrumen investasi tersebut, dan juga yang paling penting lagi kalian harus mengetahui atau mengakses risk profile kalian. Terima kasih kepada Dias dan Thank you udah datangnya. Jangan kapok ya. Bye. Bye disruptors.